Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Muhtadus Solihah dengan NIM 1211002042. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data yang ada di Excel. Pertama-tama yaitu tentang sort. Jadi sini saya akan mengurutkan dulu dari kata yang paling awal, dari nama yang paling awal. Ini. Jadi dia akan terurut sesuai dengan abjad. Contohnya ini. Selain itu juga ada fitur kita klik di sini misalnya, terus kita klik ini dikarenakan ini yang huruf cuma di deskripsi, jadi kita pakainya yang deskripsi. Tapi nanti kalian bisa pakai apa saja yang mau kalian urutin. Di sini aku pakai deskripsi, lalu kita mau yang Z to A. Oke, jadi dia dari Z ke A. Yang kedua di sini ada filter. Ini kita klik di sini, lalu pilih ke data dan filter. Nah, di sini langsung muncul. Contohnya di sini, misalkan deskripsinya kita mau pilih yang bantal aja. Kita klik OK. Nah, di sini muncul transaksi yang pembelian bantal saja. Misalkan kita ganti lagi, jadi kita tambah sama selimut. Jadi ini hanya 2 transaksi, yaitu yang beli selimut dan bantal aja. Atau kita bisa cari dari nomor transaksinya, misalkan mau dari yang nomor transaksi yang 1001 aja nih. Oh bisa, jadi cuma ini aja gitu. Terus ini kita select all lagi. Atau kita bisa nyari dari yang tanggal misalkan yang nah ini juga bisa. Pokoknya ini kita bisa tergantung kemauan kita mau filter yang apa aja. Lalu yang ketiga ini ada conditional formatting. Jadi misalkan kita mau mencari barang apa sih yang penjualannya itu di atas misalkan 30.000. Jadi gini, kita bisa pilih ini, lalu ke home, kita pilih ini. Misalkan kita pilih yang kurang dari deh, kita pilih yang kurang dari 30.000. Nah, ini yang kurang dari 30.000 berarti yang ditandain merah, yaitu ada ini 3.098 sama ini 15.729. Coba kita ulang lagi, misalkan kita mau coba yang lebih dari, kita mau coba yang lebih dari 50.000. Kita enter, terus yang merah ini berarti yang lebih dari 50.000 gitu. Oke deh. Oh iya, selain itu juga kita bisa nih, misalkan mau mencarinya itu yang di antara, jadi dari misalkan 20.000 sampai 70.000. Oke. Nah, berarti itu yang ini angka-angkanya. Jadi yang keempat itu ada chart atau grafis. Jadi ini kita bisa blok dulu, terus kita pilih insert. Ini ada banyak chartnya yang tersedia di Excel, tapi kita bisa ke rekomendasi chartnya. Nah, di sini ada all chart.
Ini di sini ada banyak banget variasinya, jadi kita bebas mau pilih yang mana sesuai kebutuhan. Ini contohnya ini bar chart. Misalkan aku mau pakai ini yang misal aku mau pakai ini. Oke, nah nanti ada dia di sini. Ini kita juga bisa ganti sesuai kemauan kita. Ini juga banyak pilihannya, desainnya. Misalkan ini. Jadi di sini langsung ada penjelasannya. Di sebelah sini ada macam-macam produknya. Di sini juga ada keterangan berapa banyak sih penjualan di minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kita bisa gampang nih taunya. Selanjutnya selain charts kita juga ada jadi selanjutnya ada pivot table. Nah di sini kita sama pergi ke insert, lalu di sini ada pivot table. Nah ini ada pilihan. Nah kalau aku mau yang di lembar kerja yang baru, jadi klik OK. Tapi ini bisa kalau mau tetap di sini kita pilih yang ini lalu pilih lokasinya. Klik OK. Nah nanti dia muncul gini, kita pilih berdasar misalkan deskripsinya ini kita di kolom, terus kita pilih kita di sini aja, lalu pajaknya kalau di sini gini, lalu sama ini, lalu jumlah penjualan gini. Nah selain itu ada juga yang bagian filter ini. Nah ini tuh kita pilih misalkan kita mau berdasarkan nomor transaksi, misalkan kita mau berdasarkan nomor produk. Ini kan semuanya all. Nah kita bisa pilih yang 9001. Nah ini selimut, pajaknya sekian, jumlah penjualannya sekian. Terus kita juga bisa pilih yang lainnya, misalkan ini langsung muncul piring bulat. Selanjutnya di sini ada tables, jadi kita bisa gini aja, lalu kita insert, kita pilih yang table. Nah ini dia langsung ke detect, lalu kita klik OK. Nah dia langsung otomatis seperti ini. Di sini juga banyak pilihannya, jadi nanti kita tinggal pilih aja ini. Nah selain itu kita juga bisa mencari kayak total yang gini. Ini kita pilih ini. Nah nanti kan dia muncul di sini. Nah di sini kita bisa pilih misalkan di sini kita mau jumlahin nah langsung dia otomatis. Nah misalkan kalau yang di sini kita mau pakai yang minimal, pajak yang paling kecilnya gitu. Terus kita bisa di sini mau pakai nomor transaksi yang paling tinggi ataupun misalkan waktunya dari yang paling maksimum.
Jadi what if analyze ini ada di data, lalu kita pilih ini. Jadi what if analyze ini ada 3 cara. Nah, yang pertama kita coba yang scenario manager. Nah, di sini misalkan kita mau tambah kalau misalkan 50%. 50% ini kita pilih ini. Udah, kita oke. Oke. Nah, di sini udah. Nah, jadi ini aku udah bikin 50%, 70%, 90%, dan 100%. Nah, ini kita klik show. Terus kita pilih summary. Kita pilih, ini 70%, klik oke. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Ini kalau ininya 70%. Jadi ini udah begini misalkan. Terus ada lagi pakai cara yang kedua, goal-seek. Ini kita pilih yang ini. Jadi mungkin karena yang tadi angkanya terlalu besar, jadi nggak bisa gitu. Nah, ini udah aku ganti angkanya jadi total numbernya itu ada 500. Harganya juga 10.000 paling tinggi dan 1.000 paling rendahnya. Nah, di sini tadi udah step yang pertama, terus sekarang what if analyze yang kedua. Di sini kita pilih set sale-nya itu yang total profit, itu value-nya misalkan 3.500.000. Terus yang mau diubah itu yang ini. Klik OK. Lalu kita tunggu aja sampai ininya 100. Oke, jadi udah, kita klik OK. Nah, di sininya udah berubah nih. Jadi persenannya itu minus. Nah, selanjutnya di sini kita mau pakai yang cara ketiga. Nah, di sini udah ada data lagi. Ini aku bikin persenannya 50%, 70%, 90%, sama 100%. Ini kita pilih ini yang 3.200. Kita klik OK. Nah, lalu di sininya muncul deh. Bisa kita 50%, berarti total profitnya itu 0,5. Ya, ini kita ubah dulu jadi ini aja. Kita ubah jadi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.